Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, yang telah menghadirkan kita kembali di rumahnya ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita rangkai dengan taklim secara rutin. Mudah-mudahan dari seluruh upaya kita, Allah Subhanahu wa taala meridhai semua ibadah dan aktivitas kita lainnya. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang fikih 4 mazhab ini. Pada waktu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai kunut di waktu subuh, di mana kunut di waktu subuh intinya adalah perselisihan atau ikhtilaf di kalangan para ulama tentang adanya atau tidak adanya kunut subuh tersebut. Bagi kita, kemarin kita sudah sampaikan, tentunya yang mau melaksanakan kunut tidak menjadi masalah, dan bagi kita juga yang tidak melaksanakan kunut juga tidak menjadi masalah. Jadi artinya bila mana kita mengikuti salat berjamaah lalu imamnya berkunut, maka kita harus berkunut karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, karena imam kita jadikan imam untuk diikuti. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan yang berikutnya, tema yang kita akan bahas di dalam fikih 4 mazhab ini, yaitu bacaan ketika ruku dan sujud. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita lebih jauh memahami tentang apa yang dibaca di waktu ruku dan di waktu sujud ini, tentu menjadi pertikaian kembali di kalangan para ulama, pertikaian pendapat di kalangan para ulama. Sehingga ada yang tetap melaksanakan bahwa bacaan-bacaan di dalam ruku maupun di dalam sujud itu secara khusus tidak ada bacaannya. Seperti misalnya nanti menjadi pendapat dari pendapatnya Imam Hanafi. Nah, Bapak sekalian, membaca Al-Quran ketika ruku dan juga ketika sujud, menurut jumhur ulama atau kesepakatan para ulama adalah dilarang. Jadi kita tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran di saat ruku maupun di saat sujud. Dalilnya dari mana? Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nahani Jibrilu an aqra al-Quran raki'an wa sajidan. Saya dilarang oleh malaikat Jibril bahwa saya membaca Al-Quran di waktu ruku dan di waktu sujud. Nah, Bapak sekalian, kalau kita memahami ayat ini bersifat umum. Nah, di dalam kajian kita dulu usul fikih,
ketika ada ayat-ayat umum atau dalil-dalil umum, kemudian kita pertanyakan kembali, ada lagi nggak ayat-ayat atau dalil-dalil atau hadis Nabi yang khusus? Lalu ketika ada ayat yang umum atau dalil umum dengan adanya juga dalil yang khusus, mana yang harus kita ambil sikap kita atau kita kalahkan dalam masalah ini? Maka di dalam masalah ini pun tentunya kesimpulannya kita harus memenangkan dalil yang khusus. Nah, itu kalau terjadi antara umum dan khusus. Tetapi yang kedua, bisa saja pertimbangannya dengan mengambil metode adanya dalil yang kita sebut nasakh atau yang kita sebut dengan nasikh dan mansukh. Nah, untuk mempertimbangkan adanya dalil nasikh dan mansukh itu sendiri, kita harus memahami mana dalil tersebut yang duluan keluar, yang duluan disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan mana dalil yang belakangan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, tentunya cara kita mengambil keputusannya bagaimana? Dalil yang belakangan itu menjadi dalil penghapus untuk dalil yang duluan. Tapi mempertimbangkan dalil-dalil yang semacam ini tidak gampang, tidak mudah. Kita harus kembalikan lagi kepada asbabul wurud dari hadis tersebut pada saat kapan turunnya. Ya, nah ini persoalannya menjadi lebih rumit ketika kita ingin memang mengambil metode dari nasikh dan mansukh ini. Nah, kita kembali, Pak. Kalau didasarkan pada hadis yang di atas itu, yang berasal dari Imam Ali radhiyallahu an, sahabat Rasulullah dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini menurut Imam Tabari, salah seorang ulama berasal dari generasi tabi'in, ya, mengatakan bahwa hadis itu adalah sahih. Nah, kalau hadis ini dhaif, barangkali Pak, kita bisa mengenyampingkan. Karena dulu sudah kita sampaikan, hadis dhaif itu tidak boleh dipakai untuk menetapkan hukum. Hadis dhaif itu tidak boleh untuk menetapkan akidah. Ya. Nah, itu tidak boleh untuk menetapkan hukum, untuk menetapkan akidah, dan satu lagi tidak boleh juga untuk menetapkan tentang yang berkaitan dengan aspek sejarah, aspek sirah atau aspek tarikhnya. Nah, tetapi kalau hadis dhaif itu kita gunakan untuk mengambil fadilah, fadailul a'mal, para ulama juga sepakat mempersilahkan kita mempergunakan hadis dhaif itu sendiri. Nah, jadi kita kembalikan lagi bahwa hadis yang di atas menurut Imam At-Tabari, ya, menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih. Kemudian Bapak sekalian, dalam hal ini pula Imam Al-Bukhari, salah seorang juga pakar hadis yang juga hidup di abad ketiga Hijriah, menyatakan juga bahwa dia menjadikan pedoman dari hadis ini oleh Imam Al-Bukhari. Nah, namun Bapak sekalian, ketika masalah ini kita maksudkan nanti pada hadis yang di bawahnya, Pak, yang kedua, pada hadis yang di bawahnya Bapak bisa lihat di sana hadisnya, apa sebetulnya yang harus kita lakukan di dalam melakukan ruku dan melakukan sujud di waktu sholat. Hadis yang di bawahnya dikatakan di sana, baik Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad, dan sekelompok fuqaha, sekelompok ahli hadis lainnya mengatakan bahwa sujud dan ruku itu membaca dengan bacaan subhana rabbiyal azim di waktu ruku, subhana rabbiyal a'la di waktu sujud, masing-masing dibaca 3 kali. Nah, Bapak sekalian, yang menjadi perdebatan lagi dalam masalah ini, bukankah bacaan subhana rabbiyal azim dengan subhana rabbiyal a'la itu adalah merupakan bagian dari ayat Al-Quran? Ini
bagian dari ayat Al-Quran loh Pak. Apa? Subhana rabbiyal azim. Bapak nanti bisa lihat di sana, di dalam Al-Quran, surat Al-Waqi'ah, surat ke-56, di ayat 74. Di dalam ayat tersebut, ayat 74 surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, itu di dalam Quran surat 74. Sedangkan tadi kita sudah katakan di dalam hadis yang di atasnya itu Pak, kita nggak boleh membaca ayat Al-Quran di saat ruku dan di saat sujud. Sedangkan bacaan Subhana Rabbiyal Azim itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 74. Nah demikian juga di waktu sujud. Bapak membaca Subhana Rabbiyal A'la. Itu juga adalah merupakan bagian dari surat Al-A'la di ayat pertama. Sabbihis ma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu bacaannya itu Pak. Jadi ini ayat. Nah, sedangkan Nabi di sana mengatakan dilarang membaca ayat di waktu ruku maupun di waktu sujud. Nah, jadi disinilah letak sekali lagi yang saya katakan tadi, perdebatannya. Kok di satu sisi dilarang, di sisi lain kita disuruh untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la. Nah Bapak sekalian, ketika kita tidak menggabungkan, ini Pak yang harus kita tekankan lagi di dalam kita memahami agama. Ketika kita tidak menggabungkan atau tidak menghimpun hadis-hadis yang ada, maka akibatnya kita akan mengeluarkan statement yang keliru, statement yang salah. Oh nggak boleh. Ya baca ayat nggak boleh. Nah, baca ayat di waktu ruku, di waktu sujud itu, statement itu karena terburu-buru kita keluarkan. Tetapi kalau kita menggabungkan kembali, nah ini Pak, menggabungkan atau menghimpun. Dulu kalau saya pernah katakan lagi kepada Bapak ketika kita masih memahami tentang usul fikih itu, kalau terjadi adanya nasikh mansuh atau yang dihapus dengan yang menghapusnya itu, bagaimana caranya itu? Dulu pernah kita katakan, himpun dulu hadis-hadis itu, gabung dulu hadis-hadis itu yang berkaitan dengan satu tema. Temanya adalah apa? Larangan membaca ayat, larangan membaca hadis di waktu, larangan membaca ayat di waktu ruku dan di waktu sujud. Itu himpun Pak. Dan inilah saya bilang tadi, pekerjaan yang nggak mudah bagi kita yang orang awam Pak. Ini kerjaannya para ulama fikih, ulama-ulama yang ahli di bidangnya, untuk bisa menghimpun semua dalil-dalil tersebut. Ini prakteknya seperti itu Bapak sekalian. Nah ternyata ada ayat yang mengatakan tentang membaca doa di waktu ruku dan di waktu sujud itu. Kita lihat hadisnya juga Pak, yang di bawahnya lagi. Hadis yang berasal dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku'u fa'azimu fihi rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fihi fi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran di waktu ruku atau di waktu sujud. Nah di sini penekanannya nih Pak. Fa'ammar ruku', adapun kalian melaksanakan ruku itu, fa'azimu fihi rabba, fa'azimu, maka agungkanlah Tuhanmu itu. Wa amma sujud, adapun ketika kamu dalam keadaan sujud, kata Rasulullah SAW,
fajtahidu fihi fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa di waktu sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, mudah-mudahan kamu membaca doa di waktu sujud itu akan lebih dikabulkan, akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita mendapatkan hadis lain, Pak, tentang sujud khususnya, bahwa Allah itu dekat, seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat hambanya dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud itu. Faksirud doa, itu sering kita dapatkan hadis yang seperti ini. Nah, jadi Bapak sekalian, di dalam hadis ini menyuruhnya demikian, bahwa kita itu di waktu ruku mengagungkan Allah, dan di waktu sujud maka kita berdoa. Nah, lalu dari mana, Pak, ayat-ayat yang saya katakan tadi? Itu hadis yang sudah saya kemukakan, Pak. Di waktu bacaan fasabbih bismi rabbikal azim ada di surat Al-Waqiah. Di waktu Bapak membaca subhana rabbiyal a'la, Bapak lihat di Quran surat Al-A'la ayat pertama itu. Nah, jadi dengan demikian, dalam konteks yang seperti ini kita dapatkan kembali bahwa berdasarkan hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ketika turun surat Al-Waqiah ayat 74 itu dijadikan untuk ruku, ya, dan ketika turun surat Al-A'la dijadikan untuk bacaan ketika kita bersujud. Maka dari sinilah kita mendapatkan lagi penetapan hukum sebagai dalilnya. Bapak sekalian, namun terjadi masalah kembali, Pak, dari apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Nah, perlu diketahui, Pak, Imam Malik ini ulama Madinah, ya Pak, ya. Jadi orang Madinah berarti kan amalan-amalan dari Rasulullah, sesudah Rasulullah dan ke bawahnya itu kan pasti diketahui oleh Imam Malik. Pasti amalan-amalannya nggak beda lah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Imam Malik di sini berpendapat bahwa doa tersebut adalah makruh. Nah, menurut Imam Malik. Jadi bacaan Subhana Rabbiyal Azim dengan Subhana Rabbiyal A'la itu dinilai makruh tadi. Ya, karena apa tadi, Pak? Kalau kita merujuk kepada hadis yang pertama di lembar pertama paling atas itu demikian. Ya. Nah, kemudian sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih akhirnya lagi berpendapat dalam masalah ini. Bagaimana sebagian dari ahli fikih itu berpendapat bahwa doa dalam ruku maupun di waktu sujud itu adalah dibolehkan. Nah, jadi kalau kita katakan sebagian fuqaha di sini berarti pendapatnya pendapat mayoritas, ya Pak, ya. Mayoritas fuqaha, mayoritas ahli fikih mengatakan dibolehkan. Namun menurut Imam Malik dimakruhkan hukumnya. Nah, di situ perbedaannya, Bapak sekalian. Apa dasarnya kata menurut ahli fikih? Dia mengutip kembali dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, annahu alaihi salatu wassalam da'a fir ruku'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a fir ruku', dia berdoa di waktu ruku'. Nah, jadi ini penegasan kembali dalil-dalil tersebut. Nah, Bapak sekalian, yang berikutnya yang juga kita pahami kembali dalam masalah ini, Bapak sekalian, ada enggak bacaan doa lagi selain Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la? Ada lagi enggak bacaan-bacaan tersebut? Kita rujuk kembali, Pak, buka hadis-hadis lagi, kitab-kitab hadis. Ternyata ada lagi, Pak, bacaannya. Apa itu bacaannya? Hadis berasal dari
Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia katakan, qalat, berkata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi, Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaannya bacaan ruku, tapi juga bisa saja juga dijadikan lagi dalam keterangan yang lain, dijadikan juga bacaan ketika kita sujud. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini juga bisa dijadikan sebagai bacaan sujud dan juga bacaan ruku. Nah, Bapak sekalian, bacaan dari subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ini turun berkenaan dengan surat An-Nasr, Pak. Jadi kalau tadi saya ulangi, Pak, subhana rabbiyal azim berkenaan dengan surat Al-Waqiah ayat 74, subhana rabbiyal a'la berkenaan turunnya dengan surat Sabbihis marabbikal a'la atau surat Al-A'la ayat pertama itu, sedangkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ini berkenaan dengan surat An-Nasr, yaitu yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Di sini, Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kata-kata fasabbih berbunyi dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itulah. Nah, kalau kita mau bandingin lagi, Pak. Sekarang kita mau bandingin tadi. Kalau menggunakan metodenya, metode yang saya bilang tadi, Pak, nasikh mansukh. Surat An-Nasr ini turun belakangan, Pak. Turun belakangan. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu ini turun belakangan. Dibandingkan dengan surat Al-Waqiah, dibandingkan lagi dengan surat Al-A'la itu tadi. Justru yang belakangan itu adalah surat An-Nasr, kalau kita mau menggunakan metode seperti tadi. Nah, tetapi dalam konteks seperti ini, jangan juga kita lupakan bahwa Nabi juga memberikan pesan, jadikanlah bacaan ini di saat kamu ruku, dan jadikanlah bacaan ini di saat kamu sujud. Ini juga ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita tentunya, ketika kita sudah memahami masalah ilmu usul fikih ini, buat kita menjadi sebuah apa namanya, Pak, renungan buat kita. Mana yang ingin kita sikapi atau yang ingin kita ambil. Bacaan-bacaan yang umum seperti bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Nah, itulah yang biasa dipakai oleh mazhab Syafi'i, ya, biasanya dipakai oleh mazhab Syafi'i, subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la itu. Sedangkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli itu adalah merupakan bacaan yang biasa dipakai oleh mazhab lainnya, khususnya misalnya seperti mazhab dari Hambali. Nah, jadi perbedaan-perbedaan ini sekali lagi tinggal kita sikapi, ya, dalam konteks bagaimana kita bisa menyikapinya. Nah, Bapak sekalian, tentunya dalam kajian ini kita ingin mendapatkan sebuah apa namanya, Pak, katakanlah sebuah kebenaran, begitu, Pak. Kebenaran yang difahami oleh manusia tentunya sekali lagi relatif, ya, Pak, ya, tidak mutlak, ya, tidak absolut dalam masalah ini. Ya, tentunya kebenaran itu dipersilakan kepada kita ketika kita sudah memahami perbedaan-perbedaan mazhab ini. Nah, saya kira demikian, Bapak sekalian, berkaitan dengan bacaan di waktu ketika kita ruku maupun di waktu kita sujud. Semoga apa yang kita pahami ini menjadi sebuah keterbukaan pula buat kita itu untuk bisa kita menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin. Saya kira itu, Bapak sekalian, kita gunakan untuk berdiskusi atau sharing barangkali. Disilahkan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan ruku dan sujud itu kan ada rukun tumaninah. Iya. Penerapannya apakah bagian dari ruku itu sendiri atau tersendiri? Yang ruku plus tumaninahnya, atau ruku baca terus tumaninah dan gerakan berikutnya itu pun disujud. Iya. Dan yang kedua, di sujud itu ada 7 bagian anggota badan yang sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan itu menunjukkan kesempurnaannya sholat saja, kesempurnaannya sujud. Kalaupun tidak melakukan itu, dianggap tidak sempurna saja, bukannya tidak sah, batal. Nah, pendapat yang lebih kuat itu yang mana? Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa saat sujud itu dalam makna apakah satu doa yang diulang-ulang itu banyak atau banyak macamnya doa. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, yang pertama tentang tumak ninah itu sendiri. Kalau kita terjemahkan dulu, tumak ninah itu artinya Pak, ketenangan. Ya. Nah, bacaan tumak ninah ini adalah merupakan salah satu gerakan, ya, di mana kita tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan untuk terlalu tergesa-gesa atau cepat-cepat. Hadis yang berkaitan dengan masalah bagaimana ada seorang laki-laki yang sholat, yang kemudian pada saat itu Rasul melihatnya, akhirnya Rasulullah SAW itu disuruh mengulang sholat orang tersebut sampai 3 kali. Ya, orang tersebut disuruh mengulang sampai 3 kali. Yang di dalamnya Rasulullah SAW itu menyalahkan tentang kaitannya tidak adanya tumak ninah pada orang tersebut. Jadi tumak ninah itu adalah merupakan salah satu rukun, ya, yang harus diperhatikan oleh seseorang menurut satu mazhab, Bapak sekalian, ya. Nah, jadi dalam masalah ini masuk di mana tumak ninah itu? Masuknya adalah pada gerakan perpindahannya, Pak. Maka gerakan tumak ninah pada perpindahan ini minimal, kalau Bapak ingin mengatakan berapa ukuran dari tumak ninah itu. Ukuran dari tumak ninah itu masa waktunya, masa jedanya itu kurang lebih kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah selesai pada kata tersebut, berarti orang itu sudah tumak ninah namanya. Ya. Nah, jadi itu ukurannya kalau kita mengukur. Oleh karena itu gerakan-gerakan ketika kita ruku itu harus betul-betul dipastikan, Pak. Tangan kita yang kita ingin angkat, pasti ingat ya Pak ya, mengangkat tangan itu ada 4 tempat mengangkat tangan. Kesimpulannya 2 garis besar dulu. Satu yang disebut dengan takbiratul ihram, mengangkat tangan. Yang kedua adalah takbiratul intiqal, yaitu takbir perpindahan. Intiqal itu artinya perpindahan. Ketika takbiratul ihram itu jangan lupa Pak, saya pernah contohkan kepada Bapak. Setentang pundak kita dengan ujung-ujung jari. Setentang. Dan telapak tangan jari-jarinya ini dibuka sedikit. Jangan dirapetin gini Pak. Agak dibuka. Hadis yang kedua, boleh Bapak yang kedua ambil, yaitu meletakkan ibu jari jempol ini di bawah telinga. Ya, di bawah telinga. Lalu ini tetap dihadapkan ke kiblat Pak. Telapak tangan ini. Jangan nanti Allahu Akbar megang kuping. Ada tuh. Allahu Akbar tapi kuping yang dipegang. Bukannya dipegang. Ya. Adapun hadis-hadis yang lain Bapak naruh di bawah dada atau di atas dada, di bawah
perut itu memang ada keterangan-keterangannya. Bahkan sampai nggak bersedekap begini, Allahu Akbar begini, sampai seperti begitu. Nah itu banyak dalil-dalil sebetulnya. Nah kemudian takbir gerakan yang berikutnya itu bagaimana meletakkan apa? Meletakkan telapak tangan ketika kita mau ruku. Maka letakkan tangan itu di atas dengkul, Pak. Pegang dengkulnya. Mata ke bawah. Lurus. Ini dirapetin, Pak. Apa dirapetin? Direnggangin, maaf. Direnggangin dikit. Megangnya. Usahakan Bapak betul-betul miring. Sujud ini betul-betul miring. Ini barangkali Bapak pernah ngelihat dari YouTube salah seorang dokter ahli ya. Kalau Bapak betul-betul meletakkan tangan ini di dengkul, kemudian ininya rata, Pak, punggung kita itu rata, maka pasti nanti urat-urat yang ada di paha ini menarik, Pak. Dan Bapak tidak akan punya penyakit sakit pinggang. Secara medisnya kayak gitu, menurut penelitiannya. Kalau Bapak melakukan seperti itu. Nah jadi tumak ninah itu makanya penting betul-betul kita rukunya. Baca, silakan yang mau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau Bapak yang mau baca tadi subhana rabbiyal azim, silahkan. Mau 3 kali, mau 5 kali, itu oleh para ulama fikih dibolehkan. Mau 3 kali silahkan, mau 5 kali dibolehkan. Tapi Imam As-Sawri juga salah seorang ulama ahli fikih, sebaiknya imam membaca 5 kali subhana rabbiyal azim dan makmum membaca sebanyak 3 kali. Menurut ulama ya Pak ya, saya katakan tadi. Sebab berapa kalinya sebetulnya nggak ada ketentuannya. Berapa kali jumlahnya itu tadi. Nah itu yang kita sebut dengan gerakan. Oleh karena itu di dalam masalah ini kita harus membedakan, Pak. Mana nanti yang disebut sunnah sholat dengan rukun-rukun sholat. Itu harus dibedakan. Nah, tumak ninah adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi ketika sholat menurut mazhab Syafi'i. Jadi jangan asal-asalan ruku bangun atau sujud bangun, nggak ada sebatas subhanallahnya, itu tidak ada seperti itu. Nah itu bisa akhirnya sholatnya disalahkan sebagaimana tadi sabda dari Rasulullah SAW. Ya, nah kemudian yang berikutnya lagi yang kita harus pahami lagi, bedakan lagi nanti dengan sunnah hayat dengan sunnah ab'ad. Jadi di dalam ilmu fikih itu membedakan itu. Sunnah hayat itu sunnah apa? Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan fi'liyah atau gerakan, Pak. Gerakan-gerakan Bapak itu harus yang kita bilang tadi tumak ninah. Ya, kita bangunnya juga demikian, membaca doa i'tidalnya juga silahkan. Bapak mau membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ard, atau Bapak mau baca mil'as samawati wal ard, atau mau baca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, juga silahkan. Kalau itu juga memang mau dibaca, itu ada bacaan-bacaan khusus memang yang ya, di dalamnya ada hadis-hadis Nabi. Jadi kalau kita katakan baca tumak ninah, yang disebut tumak ninah itu apa? Batasannya apa? Batasannya sebatas kita mengucapkan subhanallah, membaca tasbih. Jadi kalau dia sudah sebatas subhanallah, berarti dia sudah tumak ninah di dalam gerakan-gerakan itu. Nah itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anggota sujud. Betul memang hadis Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda bisab'ati a'zumin. Aku diperintahkan di dalam bersujud itu meliputi 7 tulang. A'zum, sab'ah 7, a'zum itu tulang. Apa itu? Yang pertama alal jabhah, berarti kening. Ya, nah ketika kita membahas kening ini, di dalam satu hadis lain lagi disebutkan sampai kita tekankan kepada hidung. Nah, jadi kening ini
kita hubungkan lagi dengan hidung untuk nempel di lantai, ya. Walaupun barangkali bapak ibu hidungnya agak pesek gitu, ya diupayakanlah supaya nempel juga ke lantai, ya. Nah, itu. Yang kedua kata Rasulullah, waliyadain, telapak tangan. Nah, bagaimana telapak tangan ini pun? Telapak tangan itu waktu yang lalu saya pernah katakan kepada bapak tentang perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Sholat laki dan perempuan itu ketiaknya dibuka bagi laki-laki, bagi perempuan agak dirapetin. Itu sudah kita bahas itu 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Ya, dan kemudian yang berikutnya lagi meletakkan jari-jari itu ke kiblat, Pak. Jadi jangan diginiin tangan, Pak, ketika kita sujud nih. Jangan diginiin. Jadi dan ada di bawah di samping telinga, ada di samping telinga kita. Tangan jari-jari direnggangkan, kemudian dijulurkan ke kiblat, ke arah ke depan. Nah, ini di waktu kita tangan. Nah, nanti Pak, persoalannya lagi nanti yang menjadi masalah adalah ketika kita mau sujud, dengkul duluan apa tangan duluan? Itu jadi masalah lagi tuh Pak nanti itu. Ya, apakah kita mau sujud Allahu Akbar dengkul ataukah Allahu Akbar begini? Nah, tangan duluan. Sebetulnya kalau kita mau memahami lagi Pak hadis itu dua-duanya memang ada. Baik tangan duluan maupun dengkul duluan itu ada. Cuman Pak kita harus bisa memahami Pak bagaimana mengamalkan hadis itu dua-duanya kita amalkan. Sama seperti apa Pak? Sama seperti Bapak membaca apa? Membaca doa iftitah Allahumma ba'id baini dengan membaca doa iftitah inni wajjahtu wajhiya. Dua-duanya ada dalil, dua-duanya ada hadis. Lalu bagaimana mengamalkan itu? Nah, untuk sujud tadi Pak, Bapak yang berbadan besar, biasanya kalau udah tua Pak ya pastilah supaya nggak jatuh, tangan duluan. Bapak yang masih gagah, kebetulan agak kecil badan fisiknya itu, dengkul duluan. Maka kalau kita timbang-timbang Pak ya, timbang-timbang, hadis tangan duluan itu berasal dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Pak, kurang lebih 3 tahun menjelang Rasulullah SAW itu wafat. 3 tahun. Nah, berarti yang tangan duluan Rasulullah juga kan badannya sudah, boleh kita bilang sudah melar. Ya, 3 tahun berarti ya kira-kira Rasulullah sudah masuk usia 59 atau 60 tahun kurang lebihnya gitu, begitu Pak. Kan wafatnya 63 ya. Kalau menurut hitungan Hijriah ya 60 atau 61 menurut hitungan Masehi ya. Jadi kurang lebih umur segitu Pak. Jadi badan kita yang sudah berumur ini di atas 50 itu kan sudah melar. Kondisi fisik juga kan sudah agak berbeda tentunya kekuatan kita. Maka barangkali ketika itu dilihat oleh Rasulullah itu sujudnya pakai tangan duluan. Ya, nah, jadi seperti itu ketika kita melaksanakan sujud. Yang kemudian yang berikutnya dengkul. 2 dengkul, rukbatain, rukbah itu dengkul. Nah, dengkul juga harus nempel ke lantai. Dan kemudian yang ketiga, ke-6 dan yang ke-7-nya itu adalah atraf. Apa itu atraf? Ujung-ujung jari kaki kita, khususnya jempol, telunjuk di ujung jari kita itu juga kita lekuk sedikit, ya, kita lekuk sedikit dihadapkan ke kiblat jempol itu. Jadi jangan disilang Pak. Nah, jadi maaf Pak, jangan begini nanti Bapak nanti lagi sujud. Jangan begini. Ya, ini agak rapet Pak. Jempolnya dan telunjuk itu agak ditekan sedikit, diarahkan ke arah kiblat. Jadi jangan disilang. Atau jangan diangkat-angkat. Kadang-kadang saya juga suka ngelihat orang sujud itu kaki ininya itu diangkat-angkat. Nah, itu nggak dibenarkan.
dan dia harus nempel ke lantai. Nah, jadi seperti itu. Nah, tinggal nanti pertanyaannya memang, apakah orang yang tidak melakukan sujud seperti ini dinilai tidak sah atau dinilai tidak sempurna? Itu pertanyaannya itu, Pak. Ya. Memang, Pak, di dalam agama seperti kita sebutkan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata. Kata la sholata ini pertanyaannya, apakah ini, kalau kita arti letter lock-nya dulu, Pak. Tidaklah sholat itu. Arti letter lock-nya. Pengertian tidaklah sholat itu, apakah sholat ini tidak sempurna, apakah sholat itu tidak sah? Di situ jadi perdebatan. Seperti misalnya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihah di dalam sholat. Tidak sah atau tidak sempurna. Jadi perdebatan di situ di kalangan para ulama. Bagi kita mazhab Syafi'i dinilainya tidak sah. Tapi mazhab Hanafi tidak sempurna. Karena yang namanya sholat itu bagi makmum Pak, khususnya dalam masalah ini, makmum itu tinggal diem doang. Yang bertanggung jawab bagi mazhab Hanafi itu adalah imam. Nah, jadi bagi makmum nggak baca Al-Fatihah pun sah bagi makmum. Tapi dikatakan tidak sempurna. Nah, itu jadi perdebatan. Nah, demikian juga tadi ketika kita sujud, lalu dari yang 7 tadi kita sudah sebutkan itu tidak betul-betul bagus menempel ke lantai ketika kita sujud itu. Apakah nilainya tidak sempurna atau tidak sah? Tapi para ulama dalam konteks yang seperti ini tentunya adalah tidak sempurna. Bukan tidak sah. Kenapa? Masalah ini tidak dijadikan sebagai apa, Pak? Sebagai rukun-rukun sholat. Tidak dijadikan sebagai rukun sholat. Patokannya ada di dalam rukun sholat apa enggak? Itu patokannya. Kalau tidak ada, maka tidak dikatakan sebagai tidak sah sholatnya. Sama, Pak, seperti orang-orang Wahabi Salafi ini, Allahu Akbar, digeser-geser lagi tuh, Pak. Digeser-geser lagi kalau kita nggak rapat sama dia. Sekarang pertanyaannya, apakah merapatkan saf itu rukun apa bukan? Itu pertanyaannya harus begitu dulu kalau kajiannya kita berdasarkan ilmu fikih. Tidak ada ulama, Pak, merapatkan saf itu adalah rukun dari sholat, itu tidak ada. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti begitu. Kalau mau juga disebutkan, dia termasuk sebagai salah satu kesempurnaan dari sholat kita berjamaah. Memang kronologis hadis itu ketika itu, sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik, Pak, melihat ada seorang sahabat yang mau ngengkang begini, Pak. Nah, sebetulnya ini adalah merupakan ukuran untuk apa? Merapatkan dan meluruskan. Tapi sayangnya orang-orang Wahabi Salafi itu di rakaat kedua dicari-cari dia. Dicari-cari supaya rapat lagi kakinya. Dan itu nggak benar sekali lagi. Jadi merapatkan barisan itu, shop itu adalah menjadi apa? Menjadi kesempurnaan dalam berjamaah, dalam sholat berjamaah. Jadi bukan menjadi rukun ya dalam masalah ini. Nah, ini apalagi kalau Bapak yang apa, Pak, gelian ya, Pak, geli ya, Pak, ya. Kadang-kadang kan Bapak geli itu kakinya ditempelin gitu kan, merinding begitu. Ya kadang-kadang kita tarik tuh, tapi dia nyari lagi tuh, Pak. Kaki kanan, kaki kirinya menjalar ke kanan ke kiri.
Ya menjalar lah kita katakan. Nah, jadi di situ sekali lagi intinya tidak sempurna, Pak. Ya, bukan tidak sah. Dan kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir pertanyaannya. Apakah di dalam sujud itu memperbanyak atau berulang-ulang bacaan itu dalam konteks masalah ini? Para ulama di dalam masalah ini silahkan, Bapak mau berulang-ulang silahkan tadi. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama lagi, sampai sebanyak 7 kali baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la, Bapak ulang-ulang sampai 7 kali, diperbanyak silahkan. Atau Bapak membaca apa? Membaca doa-doa yang berbeda-beda. Misalnya Bapak baca doa Sayyidul Istighfar, ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, misalnya, silakan. Atau baca doa istighfar yang lainnya, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, dan seterusnya, silakan. Ya, itu namanya memperbanyak dari berbeda-beda tema di dalam hadis itu. Jadi di dalam masalah ini dua-duanya silakan Bapak. Mau baca berulang-ulang dari doa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim juga termasuk di waktu ruku, itu juga dipersilahkan. Baik, saya kira itu Pak. Masih ada lagi? Iya. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan klasik. Iya. Ketika kita membaca doa-doa di sholat, dalam hati atau diucapkan ada yang mengatakan Allahu Akbar, dalam hatinya Allahu Akbar. Apa sah itu? Karena dalam sholat itu ada berbahasa Arab, murni bahasa Arab. Ada juga karena supaya mungkin lebih sempurna, dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, disertai dengan itu satu. Dua. Tadi Ustaz mengatakan kalau subhanahu wa ta'ala menurut Imam Syafi'i, kalau menurut imam yang lain subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi kita berpendapat pada Syafi'i tapi membaca subhanaka yang bukan Imam Syafi'i, apakah sah itu sholat? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa Pak? Yang pertama Pak? Apa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama, ketika kita sholat, misalnya mengatakan Allahu Akbar. Oh iya. Terus artinya berarti Allah Maha Besar. Atau diucapkan pelan Allah Maha Besar. Yang kedua tadi? Yang kedua, kita bermadzhab Syafi'i, tapi membacanya subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu kan bukan Imam Syafi'i. Apa sah sholat itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, yang perlu kita pahami lagi Pak di sini, pertama-tama saya pernah sampaikan pada bulan yang lalu itu kaitannya, apakah kita sholat cukup hanya di dalam hati saja membacanya atau ada gerakan mulut dalam masalah ini? Jawabannya adalah ada dengan gerakan mulut. Yang minimal mulut kita itu bergerak. Nah, inilah yang dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah yang ditanya kepada sahabat yang lain. Wahai anu, kata sahabat ini, bagaimana kamu tahu Rasulullah itu membaca dengan mulut di waktu sholat? Apa jawab si sahabat ini? Saya melihat janggut Rasulullah itu bergerak-bergerak. Nah, jadi yang namanya sholat itu harus membaca Pak. Makanya pernah kita bilang dulu di awal pembahasan, dari pengertian definisi sholat. Apa definisi sholat Pak? Definisi sholat itu adalah diawali dengan takbir, dari sisi bacaannya dan perbuatannya dengan syarat-syarat tertentu,
dan diakhiri dengan salam. Kan itu definisi sholat. Jadi ada bacaan. Ada bacaan. Jadi mulut bergerak-gerak pada saat itu. Jadi nggak boleh. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengartikan dari bacaan itu di dalam hati? Boleh-boleh saja Pak. Selama hal itu ada di dalam hati. Tidak diucapkan Allahu Akbar. Hati mengatakan Allah Maha Besar. Kata hati. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, atau subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah Tuhanku yang Maha Agung. Dalam hati silahkan. Kalau di dalam hati. Tapi sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Hanya berbahasa Arab saja. Saya ulangi nih Pak. Sholat tidak boleh diganti dengan bahasa selain Arab. Tidak boleh diganti. Harus dengan bahasa Arab. Ya, jangan nanti diganti Allahu Akbarnya Pak. Allah nu agung. Nah, kata orang Sunda. Jangan begitu. Allah nan gadang. Atau orang Sumatera Barat. Nah juga jangan seperti demikian. Tetap Allahu Akbar. Cuma pada waktu itu perdebatannya di kalangan para ulama, khususnya dari kalangan mazhab Hanafi itu, boleh nggak lafaz Allahu Akbar itu diganti dengan Allahu A'zam? Itu pertanyaan yang diajukan dari mazhab Hanafi. Nah, kata mazhab Hanafi boleh Allahu Akbar itu diganti dengan Allahu A'zam. Kalau Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Kalau Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Ya intinya ya sama juga sebetulnya ya Pak ya. Tapi bagi kita sekali lagi yang bermazhab Syafi'i ini, tetap konteksnya harus seperti apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi, bacaan subhanakallah. Boleh nggak dibaca bagi bapak yang memang sudah mempelajari? Nah kita kan sekarang sedang belajar nih Pak nih. Ya, boleh-boleh saja. Tapi dalam konteks seperti ini saya pernah katakan juga kepada bapak. Sebetulnya mazhab itu terikat apa tidak sih yang kita ingin lakukan? Itu pertanyaan mendasarnya seperti itu Pak. Jawabannya adalah bermazhab itu pada dasarnya kita terikat Pak. Baik dalam pengamalan kita sehari-hari maupun yang berkaitan dengan konstitusi negara. Konstitusi negara. Di dalam konstitusi negara, kita berikan contoh. Dalam undang-undang perkawinan tahun 74 Pak. Di sana di dalam satu pasal dikatakan bahwa seorang janda kalau dia mau nikah tetap harus menghadirkan walinya. Wali. Walaupun dia janda. Tapi di dalam pendapat mazhab yang lain, kalau janda itu boleh nggak pakai wali. Dia kan bukan gadis. Dia kan sudah punya pengalaman pernah nikah sama laki-laki yang lalu. Tapi di dalam undang-undang perkawinan sekali lagi yang kaitannya dengan konstitusi negara ini, tetap janda atau gadis kalau mau nikah harus pakai wali. Dan ini sesuai dengan apa? Dengan mazhab Syafi'i. Jadi sebetulnya terikat. Berbeda Bapak barangkali yang hidup di mana Pak? Katakanlah di Pakistan, di Cina, atau di Spanyol, Eropa. Mazhab mereka adalah mazhab Maliki. Mazhab mereka yang di Pakistan, di Cina, di Turki sana, mazhab mereka adalah mazhab Hanafi. Dan kita, khususnya di Indonesia, mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Jadi terikat sebetulnya dalam konteks tentang bermazhab ini Pak. Dalam masalah. Tapi bagi Bapak yang memang belajar, mengkaji. Karena kita sekarang belajar nih Pak. Bapak juga saya bentangkan ini dalil-dalil ulamanya ini. Seperti begini, hadisnya, pemahamannya. Ya bagi Bapak yang belajar memang sudah betul-betul paham, boleh saja mengamalkan dua-duanya itu tadi. Mau baca subhana rabbiyal azim di waktu apa? Di waktu ruku, di waktu sujud baca lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bagi Bapak yang belajar. Tapi bagi kita yang tidak belajar, yang tidak tahu
Ya dalam masalah ini sebaiknya sekali lagi Pak, kita ngikutin atau terikat dengan mazhab tersebut yang menjadi pendapat mayoritas di sebuah negara. Bapak juga nanti akan berbeda barangkali ya, ketika Bapak pergi ke, saya bilang tadi katakanlah ke Turki sana, ya, Bapak lihat di sana bagaimana orang sholat Jumat, ya, bagaimana mereka itu juga kok begitu cepat, ya, kok berbeda dengan negara kita di Indonesia ini. Bapak juga ketika Bapak ke Eropa, khususnya ke Spanyol, karena di Spanyol itu juga mazhabnya adalah mazhab Maliki, ya. Masuk lagi ke mana Pak? Ke Tunisia, ke Aljazair, wilayah benua Afrika itu. Nah itu juga semuanya adalah mazhabnya mazhab Maliki. Ya, nah jadi bagi kita khususnya ini sekali lagi kita terikat dengan mazhab Pak. Di mana kita dilahirkan begitu. Dan siapa guru kita? Dan mayoritas guru kita juga adalah Syafi'i mazhabnya, bukan Hambali. Sekali lagi, Bapak yang mau mengamalkan mazhab Hambali ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, belajar dengan ustadz siapa Bapak bisa bermazhab Hambali? Di Indonesia ini sulit untuk kita cari. Rata-rata itu di pesantren-pesantren di mana-mana, sekolah-sekolah umum misalnya juga, termasuk mazhabnya adalah Syafi'i, bukan Hambali. Kecuali di Saudi Arabia. Saudi Arabia saja Pak, dulunya Syafi'i Pak, dulunya. Ya, sebelum diakhirkan oleh siapa? Dinasti Utsmani. Di tahun 1924 takluk, habis, ya. Kemudian barulah dari situ berubah menjadi mazhabnya mazhab Hambali. Ulama-ulama kita yang saya pernah katakan dulu Pak, seperti Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi, itu mazhabnya Syafi'i semua Pak. Syekh Yasin Al-Padangi, orang Padang, Al-Minangkabawi, orang Minang. Itu mazhabnya Syafi'i yang pernah ngajar di Saudi Arabia dulu. Ya, nah, jadi seperti itu, bukan mazhab Hambali itu istilahnya setelah tadi Pak, hancurnya dinasti Utsmani, ya, di tahun 1924 akhir dari dinasti mereka itu. Dan dari situlah kebetulan langsung nanti berubah, ya, perlahan-lahan. Ya saya kira itu Pak. Nggak ada lagi ya Pak? Baik, cukup kita sudahi sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini, Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.